Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Insyaallah pada malam ini, setelah melaksanakan sholat maghrib dan sholat sunnah ba'diyah, kita akan lanjut tentang kajian kita, yaitu berkenaan dengan pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Asy-Syawrah At-Tirmidzi. Kitab ini membahas tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW, kepribadian Rasulullah SAW. Yang dimuat di sini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, semua hadis, tanpa penjelasan dari penyusun kitab ini. Jadi hadis Rasulullah SAW, ketika kita mempelajari, ketika kita mendalami, maka kita harus merasakan bahwa ini adalah suratnya Nabi alaihissalatu wassalam kepada saya. Maka akan nambah semangat untuk belajar sunnah, semangat untuk mengamalkan sunnah. Jadi ini adalah suratnya Nabi yang dinukil, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, kita enggak sembarangan baca hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya para ulama menghormati hadis, menghormati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan meletakkan kitab hadis itu nggak sembarangan. Jangan taruh di bawah gitu. Ini suratnya Nabi ini untuk saya. Ya, semua berpendapat seperti itu. Jadi semangat kita itu semakin bertambah. Seperti seorang itu dikasih surat oleh orang yang paling ia cintai, dikasih surat oleh orang tuanya, ya. Atau misalnya kayak surat oleh anaknya, atau dikasih surat oleh calon, ya misalnya istrinya, ya beda. Biodatanya disimpan terus. Nah, ini suratnya Nabi kepada kita semua. Kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang panjang, sempat terputus, 335, yaitu majlisuhu, ya. Majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa haya'in wa sabrin wa amanah, la turfa'u fihi al-aswat. Ya. Jadi majlisnya Rasulullah SAW itu majlis ilmu. Nah, ini majlisnya para nabi. Nabi itu tidak mewarisi harta, benda, ya, tapi mewarisi ilmu. Karena benda itu, harta itu nggak bisa dibagi untuk semua umatnya. Coba seandainya Rasulullah SAW mewarisi harta, ya, uang misalnya 1.000 dinar atau banyak 1 miliar dinar, itu nggak mungkin dibagi untuk semua umatnya sampai hari kiamat. Tapi kalau ilmu ini bisa dibagi untuk umatnya, dan ilmu nggak hilang. Kalau harta itu hilang dia, tapi ilmu tidak hilang, bahkan dibagi makin nambah. Jika orang mengajar itu
dia akan bertambah ilmu. Maka majlisnya Rasulullah SAW adalah majlis ilmu. Ya. Ini majlisnya para nabi dan para rasul. Maka barang siapa yang mengambil ilmu yang banyak, maka orang ini ngambil warisan yang banyak. Kalau ingin warisan yang banyak dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka belajar yang tekun. Ya, belajar itu nggak ada batas waktunya. Dari kecil sampai meninggal lagi. Meninggal, ini ilmu nggak ada batas waktunya dalam belajar. Dan semakin dalam dipelajari makin luas ya. Ini majlisnya Rasulullah SAW. Majlisu ilmin wa hilmin wa hayain wa sabrin wa amanah. Begitu pula majlis yang penuh kasih sayang, majlis yang ya, di sana rasa malu ditampakkan, ya, majlis kesabaran, majlis amanah. Ini majlis-majlisnya Rasulullah SAW. Bukan cuma majlis ilmu, tapi majlis hilm, ya, kasih sayang. Rasulullah SAW mengajar para sahabatnya, karena para sahabat itu berbeda-beda. Ada sahabat yang tinggal di kota, ya, ada yang di desa pelosok Badui sana. Maka datang ke masjidnya Rasulullah SAW, orang Badui ini kadang karena kebiasaannya di desa, ya, di pelosok itu suaranya keras. Kadang juga masuk ke Masjid Nabawi kencing di pojok masjid. Ada salah satu hadis yang mana ada orang Badui kencing di pojok masjid. Maka Rasulullah SAW menasihati dengan lemah lembut, hilmin. Berbeda-beda tabiat para sahabat ketika belajar. Wahayain, dan penuh rasa malu. Sabar, kesabaran. Bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi untuk selalu bersabar. Terlebih dakwah di Mekah, ya. Bagaimana umat Islam itu diintimidasi, ditindas. Begitu pula di kota Madinah. Kalau di Mekah itu ditindas, kalau di kota Madinah pindah dari jihad satu ke jihad yang lain. Ini butuh kesabaran yang kuat. Maka inilah majlis-majlisnya Rasulullah SAW. Kemudian la turfa'u fihi al-aswat, dan juga tidak diangkat suara di situ. Sehingga ada majlis teriak-teriak. Hanya suatu ketika, ya, ada sahabat Nabi yang nangis, namanya Sabit bin Qais. Karena suaranya yang keras, dia terkenal dengan oratornya Nabi, suaranya keras. Tapi ketika turun, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah engkau angkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajhar ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan engkau ngomong seperti ngomong dengan kawanmu, maka nanti pahalamu itu akan runtuh semua. Sabit bin Qais merasa, oh ini ayat kayaknya turun sama saya nih, karena suaranya keras. Maka Sabit bin Qais di rumah dia nggak nongol ke majlisnya Nabi alaihissalam, nggak nampak dia. Maka Rasulullah SAW itu tahu sahabatnya satu persatu. Sabit bin Qais nggak ada ya. Ingat, Rasulullah SAW tahu dari tokoh-tokoh, ya, sahabat dan juga orang-orang biasa dari Sabit bin Qais mana nih? Ya. Rasulullah merasa kehilangan. Maka diceritakan dia menangis di rumahnya siang dan malam, takut ayat tadi itu tentang mengangkat suara itu turun kepada dia. Maka Rasulullah SAW suruh panggil dia. Apakah engkau ridho bahwa engkau ini akan hidup mulia, dan engkau akan mati syahid, dan engkau akan masuk surga? Ini kata Rasulullah SAW. Makanya Sabit bin Qais masuk ahli surga sebelum meninggal. Rasulullah mengatakan, apakah engkau ridho akan hidup mulia, hidupnya ini
berbahagia dan engkau akan mati syahid. Ini Rasulullah SAW mengatakan sebelum meninggal. Dan Thabit bin Qais itu nanti mati syahid ya, ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab, yaitu nabi palsu ya, Nabi Abu Bakar ya, mengirim pasukan termasuk Thabit bin Qais dan meninggal syahid. Jadi tidak diangkat suara dalam majlis Rasulullah SAW, baik ketika Rasulullah SAW masih hidup dan juga Rasulullah SAW ketika meninggal. Makanya suatu ketika ada orang ya pelosok dari Thaif main ke Masjid Nabawi, keras-keras angkat suara. Maka Umar mengatakan, seandainya ini berdua ini bukan dari Thaif, kalau dari Madinah sini saya pukul ini, karena mengangkat suara di Masjid Nabawi. Jadi tidak diangkat suara. Makanya salah satu adab ketika belajar, kalau majelis ilmunya banyak sekali yang hadir ribuan, maka pertanyaan itu kadang ditulis dengan kertas ya. Kalau semua angkat tangan ribut ya, jadi ditulis dengan kertas, kirim banyak. Biasa gitu di Masjid Nabawi. Kalau majelisnya ramai, jadi tidak diangkat suara. Wala tu'banu fihi al-huram. Begitu pula tidak dicederai, tidak dinodai kehormatan manusia di situ. Artinya majelis Rasulullah SAW terbebas dari riba, ya, membicarakan aib seseorang, kemudian membangga-banggakan diri, ya, kemudian menghina. Ya, ini tidak ada dalam majelisnya Nabi alaihi salatu wasallam. Wala tunsa falatatuhu muta'adilina bal kanu yata'atafuna fihi bittaqwa. Dan tidak juga tidak juga disebar. Misalnya ada seorang yang menceritakan tentang aibnya, ya, ceritakan tentang kelakuannya di situ kepada Rasulullah SAW, nggak disebar ke orang-orang. Itu cukup di majelis. Ya. Ini penting. Nggak ada kesalahan di majelis, jangan sebar. Kemudian muta'adilina bal kanu yata'atafuna fihi bittaqwa. Rasulullah SAW adil dalam membagi ilmu, keceriaan, ya, wajah Rasulullah SAW selalu semeringah, ceria kepada siapa saja. Nanti akan dikisahkan di hadis berikutnya tentang bagaimana berserinya wajah Rasulullah SAW kepada semua sahabat. Bal kanu yata'atafuna fihi bittaqwa. Yata'atafuna, di sini ada riwayat lain, yatafadhaluna. Jadi pada sahabat itu berlomba-lomba dalam masalah ketakwaan. Ya. Ini ciri-ciri majlisnya para sahabat. Kalau ada ladang ketakwaan, maka mereka ini berlomba-lomba satu dan yang lain. Kalau masalah dunia biasanya, tapi kalau masalah ketakwaan, mereka ini harus mengalahkan temannya. Ini ciri-ciri para sahabat. Maka nggak ada orang asal memberikan ini kesempatan. Saat pertama silakan, enggak. Lomba. Ya, ini lomba. Saat pertama saya harus langsung. Ini asal para sahabat. Bagaimana para sahabat dalam cepat-cepat dalam kebaikan. Makanya ada orang-orang muhajirin yang miskin-miskin datang kepada Rasulullah SAW, yang mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dzar, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang miskin, fuqara dari kalangan muhajirin datang menghadap Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ini berlomba-lomba dalam ketaatan, ketakwaan. Ya Rasulullah, pahala ini diborong sama orang kaya ini." Ya, mereka bukan masalah kekayaan, tapi pahala ini diborong sama orang kaya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim. Ya.
Kami sholat, dia juga sholat, orang kaya itu. Kemudian kami puasa, dia juga puasa. Tapi mereka ini berinfak dengan kelebihan dari harta yang ia miliki. Kami nggak punya. Nah, ini orang miskin. Bukan mereka, Rasulullah saya ingin kaya seperti. Saya ingin bagaimana bisa berinfak seperti mereka itu. Bagaimana bisa bersedekah seperti orang-orang kaya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekah, jadikan sedekah, ya. Sungguhnya setiap tasbih itu sedekah, ya. Setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, ya. Kemudian juga perintah kebaikan itu, amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar itu sedekah. Bahkan engkau berhubungan dengan istrimu itu sedekah. Mungkin orang-orang miskin ini yang semangatnya di sini dia. Enggak punya harta, ini semangatnya di sini. Makanya orang miskin banyak anaknya. Sedekah. Rasulullah SAW, wa fi budni ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian jima itu sedekah. Kalau enggak punya harta, ya istrinya ada sasarannya, sedekahin. Ini sedekah. Jadi seperti itu. Orang miskin ini semangat dalam sedekah, ya. Jadi Rasulullah SAW berikan solusi. Ya inilah orang miskin itu semangat, ya. Berlomba-lomba dengan orang kaya. Apa yang bisa mereka berikan. Kemudian mutawadhi'ina. Dan mereka, Rasulullah SAW majlisnya itu penuh dengan ketawaduan, ya, rendah hati. Karena apapun itu butuh ketawaduan, termasuk ilmu itu butuh ketawaduan. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? Inna lil ilmi tughyanan ka tughyani mal. Tughyan ka tughyanil mal. Sungguhnya ilmu itu juga butuh ketawaduan seperti tawadunya orang yang punya harta. Jadi kalau orang berilmu banyak, kadang dia merendahkan seorang, ya, terkadang merasa dia paling pandai, kemudian membalik-balikkan dalil dan sebagainya. Nah, ilmu itu butuh ketawaduan sebagaimana seorang mempunyai harta yang banyak butuh ketawaduan. Ya. Ini kata Abdullah ibn al-Mubarak. Kemudian apa? Yuwaqqiruna fihi al-kabir wa yarhamuna fihi as-saghir. Di majlisnya Rasulullah SAW dihormati orang-orang tua dan juga disayangi orang-orang kecil. Nah, ini sepertinya agak hilang pada zaman-zaman modern seperti ini. Anak kecil, ya, meremehkan yang tua, ya. Orang tua juga, ya, tidak memperhatikan anak-anak kecil. Ini zaman zaman now, ya. Yuwaqqiruna fihi kabir wa yarhamuna fihi shaghir. Di majlisnya Rasulullah SAW menghormati orang yang tua, termasuk orang yang punya posisi, ya, yang lebih tua umurnya dihormati. Dan orang tua kita ini, saya ingat pesan, ya, dosen saya dulu pas di kuliah Lugo, dia bilang, orang tua ente itu ada 3 dia. Orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan ente. Jadi bapak ibu yang melahirkan kita ini orang tua kita. Yang kedua adalah mertuamu. Mertua kita ini orang tua kita. Yang ketiga adalah gurumu. Nah, ini orang tua kita. Maka ketika kita sama orang tua, jangan panggil namanya langsung, ya, ini enggak sopan, termasuk kata Imam Nawawi durhaka, memanggil orang tuanya langsung namanya. Nah, begitu pula panggil mertuanya, jangan namanya langsung. Nah, begitu pula panggil ustadznya, gurunya. Ini orang tua kita ini. Walaupun umurnya lebih muda, tapi dia orang tua dalam hal ilmu. Maka orang tua kita ada 3. Wa yarhamuna fihi as-saghir, dan majlis yang di sana, ya, disayangi orang-orang kecil, ya. Bagaimana indahnya majlisnya Rasulullah SAW.
wa yu'thiruna dzal hajah. Ya. Dan juga itsar terhadap orang-orang yang mempunyai keperluan. Jadi kalau ada orang yang punya keperluan kepepet dan sebagainya, saya ngantri, dia kalau enggak dapat sekarang dia enggak dapat, ya didahulukan. Orang yang keperluan. Ini kita harus perhatikan. Itsar terhadap urusan dunia ini. Ya. Tapi itsar untuk urusan amal soleh enggak ada. Ya. Urusan dunia ini enggak apa-apa itsar. Bahkan ada suatu kisah ketika perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi 4 tahun setelah Rasulullah meninggal. Itu ketika Umar menjadi khalifah. Maka salah satu itsar yang sangat unik itu yang masih ditulis dalam sejarah, ada namanya Hudzaifah Al-Adawi. Dia menceritakan dia ingin membawakan air minum untuk sepupunya yang ikut perang itu. Sepupunya ini luka parah, ya. Ingin dikasih air. Dia ambil air untuk sepupunya. Ingin minum, dilihat suara kesakitan. Dilihat di sampingnya juga ada yang luka parah. Artinya butuh air juga. Maka dia menunjuk, ya, sepupunya itu kasih itu. Maka Hudzaifah Al-Adawi ngasih orang tadi yang ditunjuk tadi. Ternyata yang ditunjuk itu namanya Hisham ibn Al-As. Mau dikasih minum, dia lihat suara lagi. Kasih itu lagi. Maka dia mau ngasih orang yang ketiga, mau dikasih mati, meninggal. Akhirnya balik lagi, meninggal semua. Balik lagi meninggal semua. Sepupunya 3 orang itu itsar. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi itsar dalam amal saleh, dalam kebaikan enggak ada. Seperti misalnya Abdullah bin Abbas enggak mau itsar ketika Rasulullah SAW menawarkan minuman bekasnya Nabi alaihi salatu wasallam, karena dia paling kanan, di sampingnya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid terkenal lebih tua dan panglima. Maka ditanya Abdullah bin Abbas, "Ini mau kasih Khalid enggak?" "Enggak, saya harus duluan. Ini bekasnya Rasulullah." Nah, ini enggak ada itsar. Termasuk itsar juga dalam misalnya hal-hal pembagian, ya, kalau ada nasi kotak dan sebagainya, lihat saudaranya mana duluan, dikasih, ya. Ada kisah yang lucu, ya, tentang itsar. Ada namanya Abil Hasan Al-Attaji. Dia suatu ketika dia punya roti, ya. Roti ini cuma 1 tok, cukup buat dia tok. Cukup buat sedikit orang lain 1 tok. Tapi yang hadir ini 30 orang lebih. Gimana ini mau bagi roti ini? Tapi lihat, semua ini punyai semangat itsar terhadap saudaranya. Apa yang dilakukan? Dimatiin lampu itu. Lampu dulu kan api, dimatikan lampu gelap. Akhirnya dibagi. Ternyata apa, dihidupin lampu, enggak ada yang makan sama sekali. 30 semua enggak makan. Ini semua itsar ternyata. Kalau kita matiin lampu habis gimana? Hidupin banyak yang enggak dapat. Ini dimatiin lampu ketika itu, pengen dibagi, ya, biar nampak itsar apa enggak. Ternyata semua enggak makan. Belum masih segitu. Ya. Pengen itsar pada saudara. Wa yuthiruna dzal hajah, itsar terhadap yang punya keperluan. Wa yahfazuna al-gharib. Begitu pula memperhatikan, ya, orang yang jauh dari negerinya, musafir, yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Yazid qala haddatsana Bishr ibn Al-Mufaddal qala haddatsana Sa'id an Qadadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law uhdiya ilayya qura'un laqabiltu wa law du'itu alaihi la ajabtu. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan seandainya saya dihadiahi qura, kaki kambing itu di bawah betisnya itu yang jangan nggak ada harganya ya. Kaki kambing di bawahnya itu, maka aku akan terima. Ini bentuk ketawaduan seorang pimpinan kaum muslimin gitu. Ketawaduan pimpinannya anak Adam, akan aku terima itu. Walau du'itu alaihi la ajabtuhu. Seandainya pun aku diundang untuk makan, ya, maka aku akan datang. Ya, jangan dia undangan ya, ini undangannya nih. Wah, ini orang enggak punya ini kayaknya. Ini bakalan teh sama roti tok satu ini. Nah, ini enggak datang, enggak. Ya. Kalau diundang, datang. Atau jangan nyari undangan terus ya. Dia diundang. La du'itu, jadi akan dijawab Rasulullah SAW. Walaupun undangannya nampaknya tidak berharga, makanannya sederhana sekali. Kemudian dilanjutkan, qala haddatsna Muhammad bin Bashar qala haddatsna Abdurrahman qala haddatsna Sufyan bin Muhammad al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa birakibi baghlin wala bildaun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya. Ketika itu didatangi Jabir, dia lagi sakit, Rasulullah SAW jenguk. Kemudian Rasulullah SAW jalan kaki, dan tidak ada pengawalnya, jalan kaki, tidak mengendarai bagel, bagel. Dan juga tidak mengendarai kuda, jenis kuda birzaun, kuda yang jenisnya bukan kuda Arab, dari kuda. Jadi jalan kaki ini menunjukkan ketawaduan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, jalan kaki biasa. Bagel ini yaitu persilangan, ya, dia persilangan antara kuda betina dan sini keledai jantan. Jadi kalau kudanya betina, ya. Kalau kudanya betina, nah keledainya jantan namanya bagel dengan ba. Kalau nagel dengan nun dibalik, kudanya jantan, keledainya betina. Di tunggangan yang murah sekali. Ya, Rasulullah SAW jalan kaki dan juga tidak menggunakan tunggangan ketika itu. Ini ketawaduan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian qala hadatsna Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsna Abu Nu'aim qala anba'ana Yahya ibn Abi al-Haytham al-Attar qala sami'tu Yusuf ibn Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aq'adani fi hijrihi wa masa ala ra'si. Saya mendengar Yusuf ibn Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW menamaiku Yusuf. Jadi dia ketika kecil bapaknya bawa, kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk diberi nama. Maka Rasulullah SAW ngasih nama, ya, namanya Yusuf. Ini nama yang diberikan Rasulullah SAW. Jadi usahakan nama-nama itu nama-nama yang baik, ya, usahakan nama-nama Nabi, ya. Dan seorang anak itu mendapat bagian dari namanya, ya, namanya yang bagus, ya. Jangan nama yang mencerminkan kesedihan, ya, ini tidak baik, ya. Wa aq'adani fi hijrihi, dan Rasulullah SAW mendudukkanku di ruangan rumahnya. Ya, Rasulullah SAW mendudukkan Yusuf ini, kemudian juga ketika kecil diusap, ya, diusap kepalanya, ya. Ini menandakan sayangnya Nabi terhadap anak-anak kecil, ketawaduan Nabi, ya. Bahkan sebelumnya kan kita kisahkan yang namanya bagaimana seorang sahabat ketika kecil diusap oleh Nabi SAW, kemudian semuanya uban kecuali yang diusap Nabi, ya. Dia pernah waktu kecil, ya, diusap sama Nabi alaihissalam. Kemudian pas tua, umurnya hampir 90-an,
Semuanya uban kecuali yang diusap Nabi. Jadi ya jauh gitu. Ini salah satu mulatafah, bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Kemudian qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Ar-Rabi' wa huwa ibn Sabih qala hadatsana Yazid bin Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin rasin wa qatifatin kunna nura thamanaha 4 darahim falamma istawat bihi rahilatuhu qala labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya. Ini sudah kita pernah bahas. Jadi dipercepat biar langsung masuk ke bab yang berikutnya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW haji dengan menggunakan pelana, ya, pelana unta itu dengan pelana yang sudah lama dan beludrunya kainnya itu juga kain yang murah. Yang mengatakan sekitar harganya itu sekitar 4 dirham. Ya, Rasulullah SAW naik haji sekali tok. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika itu menjadi pimpinan. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengenakan hal yang sederhana tadi. Sekitar beludrunya itu, kainnya itu, ya, pelana terus ada kain. Ya, kainnya itu harganya 4 dirham, murah sekali. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah berada di atas tunggangannya, maka Rasulullah SAW mengatakan labbaika bihajjatin wa la sum'ata fiha wa la riya. Ya. Ini talbiyah, ya, labbaik. Ini masuk dari niat. Makanya seorang yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan niat dengan ini. Labbaika Allah, labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wa la riya. Karena Rasulullah SAW ketika haji mengucapkan tadi labbaik, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Maka dibantah bahwa ini adalah bukan niat, ya. Niat itu semua di hati, ya. Kesepakatan semua ulama dan semua manusia, bahkan bukan ulama, semua manusia. Hati, niat itu di hati semua manusia. Jadi bentuk kenapa Rasulullah mengatakan labbaik Allahumma labbaik bihajjatin, ya. Ini adalah seperti ketika sholat takbiratul ihram, Allahu akbar, mulai sholat. Bukan itu niatnya, ya. Ya, sebelum itu Allahu akbar, seperti labbaik Allah, mulai. Ya. Itu seperti takbiratul ihram ketika sholat. Ya, Rasulullah SAW bukan fokus dengan apa yang dikendarai, tapi fokus dengan ibadahnya. Agar bagaimana ibadah itu bersih dari riya, dari sum'ah. Ini fokusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit al-Bunani wa 'Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarraba lahu tharidan 'alaihi dubba. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang penjahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Kemudian didekatkan kepada Nabi alaihi wasallam satu kuah, ya, tari kuah yang di sana ada dubba. Dubba ini tabu, ya, dapat tabu. Maka Rasulullah SAW mengambil tabu tadi. Rasulullah SAW suka dengan dubba, suka dengan tabu. Maka dikatakan di sini Anas mengatakan dan tidaklah dibuatkan olehku makanan kecuali aku buat di sana ada dubba, ada tabu. Akhirnya Anas bin Malik mencintai, suka sekali sama dubba karena Rasulullah suka dengan
tabu. Ya. Mencintai, suka dengan apa yang disukai Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Muawiyah bin Shalih an Yahya bin Sa'id an Amrah qalat qila li Aisyah radhiyallahu anha madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi qalat kana basharan min al-bashari yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Kemudian bentuk ketawaduan Nabi alaihi salatu wasallam yang berikutnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Yang jelas yang paling tahu tentang Rasulullah dalam rumahnya istrinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya kana basyaran minal bashar. Nabi itu adalah manusia seperti manusia biasa yang lain. Artinya keadaan Nabi di rumahnya itu seperti orang-orang di rumahnya, sama seperti orang-orang yang lain. Yafli thawbahu, ya, mengurus bajunya. Ya, kalau zaman sekarang nyetrika itu Nabi sendiri. Kalau zaman dulu, waktu dulu kan gak ada setrika. Mengurus bajunya itu sendiri. Ya. Misalnya bajunya kancingnya rusak dibenerin, ya. Atau ya urusan baju. Kemudian juga memerah susu dari kambing itu sendiri. Kemudian berkhidmat untuk dirinya sendiri, ya, urusan dirinya itu sendiri. Ya, Rasulullah SAW membantu urusan rumah tangga. Ya, maka dalam riwayat lain yakunu fi mihnati ahlihi. Apa aja ya, yang perlu dibantu di rumahnya maka dibantu. Ya, jangan mentang-mentang istri ya. Wah ini saya santai aja suami. Enggak, dibantu apa aja. Angkat ember, masak kalau bisa ya. Udah jadi koki. Masak dan sebagainya dibantu istrinya. Ini ciri-ciri Nabi yang alaihi salatu wasallam, dibantu semua pekerjaan rumahnya. Rasulullah SAW ketika itu menjadi kepala negara, dibantu urusan rumah tangga, dibantu semua. Apa yang bisa dibantu. Ini belum beres disapu. Ini kalau di kamar saya belum ada, ini belum beres disapu. Bukan, ini tugas istri ini nyapu ini. Enggak. Kalau nganggur tidak ada kegiatan dibantu. Ya. Nyuci dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW katakan perbaiki sandal sendiri, ya. Bajunya dan sebagainya ini sendiri. Fa idza hadaratus shalat yatawadda wa yakhruj shalat. Jadi kalau ada salat Allahu akbar langsung pergi ke masjid. Nah ini ciri orang laki-laki. Ya. Jadi kalau Allahu akbar idza hadaratus shalat yatawadda wa yakhruj shalat. Maka utamakan salat. Nah, salat ini seperti emergency. Ya. Emergency. Enggak ada lebih utama dari salat kantor, tinggalkan. Ya. Urusan-urusan apapun kalau ada Allahu Akbar ditinggal, ini emergency, penting sekali, enggak ada yang lebih penting dari sholat. Urusan rumah tangga, tinggal ngasuh anak dari nangis kasih istri, masih. Nah, maka kita akan bahas bab berikutnya, ini judulnya. Ya. Babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri qala hadatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri qala hadatsana Laits bin Sa'd qala hadatsani Abu Utsman al-Walid bin Abi al-Walid an Sulaiman bin Kharijah an Kharijah ibn Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini sudah saya tutup dengan satu hadis ini. Zaid bin Thabit mengatakan, suatu ketika Zaid bin Thabit ditanya oleh beberapa orang masuk, kemudian nanya Zaid bin Thabit,
ceritakan kepadaku hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, apa yang akan aku ceritakan kepada kalian? Aku dulu itu tetangganya Nabi alaihi wasallam. Dan ketika wahyu turun, maka idza nazala alaihi wahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Ya, ke wahyu turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan penulis, Zaid bin Thabit nulis wahyu. Jadi penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kami menyebut urusan-urusan dunia, maka Rasulullah ikut juga cerita bagaimana Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita untuk zuhud dalam dunia dan sebagainya. Ketika urusan akhirat Rasulullah SAW juga bersama kita. Kemudian ketika urusan makan Rasulullah juga makan bareng bersama kita. Dan semuanya itu aku ceritakan kepada kalian tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.